saya lihat sih dia lagi ditempelin sosok anak kecil ya. Oke. Udah. Mas, Apa? kamu nomor 3, kamu bawa apa? Bawa sesuatu? Enggak. Atau harus digeledah? Bentar ya. Tasya. Anehnya tuh, saya tuh sering seperti ditidurin. Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini di Medium bersama saya Nico Oliver, tapi saya tidak sendirian. Seperti biasa ada teman indigo kita, Tasya Siahaan. Selamat malam Tasya. Dan selain Tasya, tentunya juga sudah ada penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam teman misteri. Selamat malam Ervan. Malam Niko. Dan teman misteri, selain Tasya dan Ervan tentunya juga sudah hadir ke 30 panelis kita. Tentunya teman misteri saat ini saya akan mengundang satu medium selebriti yang akan membagikan pengalamannya yang berhubungan dengan kisah mistis dalam hidupnya. Saya akan mengundang Sesi Idris. Selamat malam Sesi. Malam. Silahkan. Sesi Idris, artis sinetron yang ditemani sosok wanita di dalam mobilnya. Baik, saya akan persilakan tentunya untuk teman-teman pada duduk. Baik, Sesi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini di Medium dan juga mungkin Sesi juga sudah mengirimkan beberapa foto yang saat ini juga Ervan akan menggambarkan sosok apa yang ada dalam foto tersebut. Dan mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, Tasya, Ervan dan juga ke-30 panelis. Sebenarnya pengalaman yang berhubungan dengan dunia horor atau kisah mistis dalam kehidupan sehari-harinya apa saja yang pernah dialami? Kalau boleh dibilang sih aku tuh tidak bisa melihat tapi rada peka ya gitu. Kayak bisa ada sesuatu yang terjadi gitu. Terus kalau aku menceritakan satu hal yang benar-benar aku ngerasain sendiri adalah karena kita tuh kan kalau syuting tuh pulang pasti pagi gitu. Tidak punya waktu tertentu. Dan saat itu aku pulang sekitar jam 2:30. Anak aku kebetulan belum tidur pagi. Akhirnya aku minta tolong bukain pintu. Anak ini ikut turun ke bawah. Begitu aku buka gerbang pintu, pas papa buka, tiba-tiba dia bilang, "Bunda," gitu. "Bunda," ini anakku yang laki ya, yang pertama. "Bunda sama siapa pulang?" gitu. Terus aku dari jauh yang, "Sama siapa? Orang Bunda sendiri." Terus dia kayak penasaran gitu ngelihat, "Sama siapa Bunda?" Begitu aku masuk ke dalam garasi dalam, anak itu masih ngeliatin mobil gitu. "Bunda, kamu sama siapa tadi?" "Nggak ada, Bunda pulang sendiri." Aku bilang, enggak, kamu tuh berdua, aku tuh ngelihat kamu berdua." "Nggak ada, Bunda sendiri." Dan dia kekeh nyampe di kamar pun dia masih penasaran, "Bunda tuh pulang sama siapa sih tadi Bun?" Dan aku di saat itu aku ngerasa kayak, berarti tadi aku siapa ya di mobil. Selama perjalanan pulang dari Cibubur ke lokasi rumah, artinya ada yang menemani. Iya. Kemudian apakah anak dari Sesi juga mungkin lebih menjelaskan lebih detail nggak sih sosok yang dia lihat, apakah pria, perempuan? Iya, atau dia ngasih tahu sih, dia ngasih tahu itu adalah tadi itu Bunda sama perempuan. Bunda sama siapa gitu. "Gak ada, kayak Bunda sendiri," aku bilang gitu. Tapi dengan penasaran si anak kecil ini tuh sampai pagi pun dia, "Bunda," gitu. Yang namanya anak 4 tahun kan dia penasaran banget ibunya pulang pagi sama siapa gitu kan. Aku tetap bilang nggak ada, Bunda sendiri. Dan itu sih takut sih aku saat itu.
Tapi selama perjalanan itu, ketika kejadian hari itu, apakah Sesi sendiri dalam perjalanan pulang ada sesuatu yang aneh kah terjadi atau bagaimana? Maksudnya merasakan sesuatu kah? Nggak ada sih ya, pokoknya aku itu kalau pulang syuting malam, spion dalam aku itu pasti aku tutup gitu kan. Dan aku berusaha di samping kiri aku nih, bangku kosong ini selalu aku isi barang yang banyak. Gitu, biar aku menghilangkan rasa takut aku ada siapa di sebelah. Jadi aku tuh berusaha untuk, nggak deh, aku nggak ada siapa-siapa, nggak ada sosok apapun gitu. Jadi selama perjalanan itu aku kayak ngerasa ya biasa aja gitu. Aku berusaha untuk, pokoknya aku tuh kalau pulang pagi syuting aku berusaha untuk sepositif mungkin gitu. Walaupun aku ada beberapa hal kejadian yang bagi aku kok aneh ya, kok aneh, tapi aku tetap yang positif karena sendirian kan, perjalanan aku juga jauh gitu. Jadi aku nggak mau ngerasain apa-apa. Jadi artinya sebenarnya yang memang melihat sosok tersebut adalah anak dari Sesi ya. Tapi sebelumnya mungkin Tasya, saya boleh minta bantuannya untuk screening terhadap Sesi juga terlebih dahulu. Seperti apa auranya, kemudian juga mungkin apakah sensitif atau tidak atau bagaimana, silakan. Sesi boleh berdiri? Boleh Kak Tasya. Pinjam tangannya. Aduh dingin loh tangan saya ini. Ya, Kak Sesi ini kelihatan sensitifnya, bahkan sebenarnya terbuka. Jangan. Terbuka, dirinya tuh terbuka gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat bisa lihat. Terus kadang-kadang bisa ngerasain, bukan kadang-kadang, sebenarnya sering ngerasain, tapi selalu ditutup sama aura positif itu. Mau ya udah kalau ada sesuatu, enggak lah, tutupin barang, tutupin apa, semua dicari alasannya. Selalu mencari alasan terhadap sesuatu yang dilihat. Terus nggak pedulian juga, jadi berusaha untuk bodo amat aja, apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya itu turun ke anaknya sih, jadinya. Baik. Jadi saya silakan Tasya. Iya, makasih Kak Tasya. Jadi yang saya tarik kesimpulannya adalah sebenarnya Sesi ini sensitif. Bahkan sebenarnya kalau mau diasah dia sebenarnya bisa untuk melihat lebih jelas ataupun juga berkomunikasi. Tapi ada mungkin rasa takut, rasa tidak biasa seperti tadi kan Sesi juga sempat menceritakan bahwa untuk menutupi rasa takutnya perjalanan sendiri di malam hari, memilih spion tengah untuk ditutup, dan barang-barang dipenuhi. Kebantu sama sifatnya Kak Sesi ini yang nggak pedulian gitu, berusaha untuk nggak peduli, iya cuek gitu. Jadi itu yang agak membantu dia ketutup. Oke, baik. Ervan, sudah selesai? Iya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera terlebih dahulu untuk teman misteri di rumah. Ini adalah foto kendaraan dari Sesi yang dikirimkan ya kepada tim medium. Mungkin kalau misalnya teman misteri bisa lihat bahwa memang kondisi itu adalah memang satu sosok perempuan yang duduk di kursi penumpang bagian depan artinya ya, mendampingi Sesi sebenarnya. Dan kondisinya yang ingin saya tanyakan, sosok ini memang selalu ikut atau kebetulan hanya ada atau bagaimana? Kebetulan aja, kebetulan ada, nggak selalu ikut. Bukan sosok yang menempel atau apa ya? Oke. Dari lokasi syuting kah atau gimana? Iya, sebenarnya Kak Sesi itu juga kadang-kadang kalau pergi kemana, nggak selalu, pergi kemana tuh dia suka diikutin karena ada selain ada nggak pedulinya, tapi ada satu bagian sifatnya tuh ngayomin gitu, mengayomi. Nah itu tuh kadang-kadang nempelin aura keibuannya keluar ya. Itu membuat makhluk-makhluk yang di luar sana tuh seneng aja nempel karena aura ngayomnya itu. Oke, baik. Nah, Sesi mungkin ada pengalaman lain selain itu yang ya kadang-kadang kita sering melupakan atau apalagi terutama tadi Sesi juga sempat bilang bahwa dihajar dengan logika dulu. Emang ada yang aneh gitu. Tapi mungkin ada pengalaman lain coba diingat-ingat kembali gitu. Banyak Kak, aku kalau mau diingat pengalaman aku tuh banyak ya, cuman aku tuh berusaha untuk ngelupain gitu. Jadi kalau dari zaman SMA tuh aku udah mulai bisa ngerasain yang nempel, yang apa gitu. Jadi aku tuh kalau udah mulai ngerasain badanku ketempel, pasti si tulang pelikat aku nih, pelikat kanan tuh pasti itu sakit banget. Sampai aku tuh harus ngomong gitu ya, sampai aku harus ngomong ke si gendolan aku ini kayak, udah sana gitu. Capek nih, berat gitu. Saking nggak ada yang bisa ngobatin Kak. Mau diurut sedalam apapun tuh pakai kayu, itu nggak akan bisa. Dan yang bisa ngobatin tuh sebenarnya tangan papaku gitu. Sampai aku tuh sampai
Udah, makanya aku sekarang kalau udah pelikat aku sakit, aku tuh banyakin zikir. Oke. Aku udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa karena kalau udah sakit tuh sakit banget, Kak. Oke. Gitu. Nah, oke. Aku coba lihat ya. Apakah memang sebenarnya terbuka atau bagaimana gitu ya? Pasti kalau lagi ada yang gendol tuh di sini tuh kayak ketusuk, pegel, berat semuanya ada di sini. Parah, Ya. parah, Kak. Ini tuh sebenarnya bukan bolong, Iya. tapi itu sensor ya Kak Sesi. Oh, Sensornya ada di belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk atau energi yang nggak bagus ada di deket dia, pasti ini sakit. Iya. Oke. Gitu. Dan itu aku udah bisa ngerasain itu dan aku harus bisa ngelawan itu kesini-sini. Jadi aku harus yang aku nggak boleh nih kayak gini terus, masa aku kesurupan terus gitu. Iya. Masa kayak kalau di lokasi syuting itu aku sering banget ketarik energi yang aku pernah kekunci di pintu kamar mandi. Itu rasa lagi duduk kayak gini tiba-tiba aku mulus banget, Kak. Iya. Datanglah aku ke kamar mandi itu gitu. Dan aku cuma ngunci biasa loh, cetek gitu. Cetek sekali, tapi itu pintu nggak bisa dibuka. Itu aku kayak ngerasa, ih ngapain sih narik aku ke sini? Ya. Karena begitu aku nyampe ke toilet itu nggak ada rasa apa-apa, Kak. Aku kayak ngerasa kayak, aduh ini ngapain sih manggil aku ke sini gitu. Dan aku harus ngelawan sendiri gitu. Terus aku udah gedor-gedor segala macem, kru pun datang, semua datang itu nggak ada yang bisa buka pintu. Aku bingung, hampir setengah jam dan aku hampir pingsan di dalam gitu. Oke. Jadi aku kayak ngerasa, ini ngapain sih narik-narik aku gitu. Sebenarnya ada mungkin yang ingin disampaikan gitu ya. Ya Sebenarnya pokoknya mungkin. sih aku nggak mau tahu Iya. sebenarnya karena aku penakut Iya. gitu kan. Karena apa yang dipilih untuk berkomunikasi ya balik lagi kepada kita sebagai manusia Iya, untuk karena memilih aku mau orangnya atau tuh tidak. gampang skip, Kak, gampang bengong gitu. Oke. Jadi kalau aku bengong dikit itu cepet banget aku ketariknya gitu. Ya mungkin karena seperti apa yang Tasya sampaikan sebenarnya. Ya memang sesi ini adalah sebenarnya bisa mempunyai kemampuan tersebut asal mau diasah. Tapi ya karena sesinya juga memilih untuk Nutup. dengan rasa takut sehingga memilih untuk menutup ya Tasya. Dan nyambung sama omongan Niko tadi, dia mau menyampaikan sesuatu, Kak Sesi tuh sebenarnya penyampai pesan. Oke. Jadi banyak banget kadang-kadang yang bikin sakit itu, kalau kita punya sensor di badan, itu berarti orang yang memang mampu untuk menyampaikan sesuatu itu. Nah, ketika udah ada rasa sakit itu, kalau Kak Sesi bilang udah dong jangan digembolin, dia akan hilang kan. Nah, itu sebenarnya karena dia memang bisa, emang harusnya ke situ tuh arahnya gitu. Cuman Komunikatornya. Oke. Cuman dikesampingkan sama Kak Sesi. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu akan terus terjadi terus sih. Oke, baik. Tapi satu rasa penasaran saya, Tasya. Maksudnya tadi Sesi sempat mengatakan bahwa selama ini sakit. Satu cara adalah dengan dia mengatakan, udah dong, jangan di sini. Atau sebelumnya tadi Sesi bilang adalah ayahnya aja yang bisa ya untuk menetralisir itu. Nah, apakah secara garis keturunan memang ada atau bagaimana? Iya, tapi nggak jauh sih sebenarnya. Mungkin dari kakek, ayah langsung ke Kak Sesi. Oke. Dan sebenarnya kembaran itu pun juga bisa itu. Sesa. Nah kalau Sesa itu memang lebih jago dari aku. Dia lebih menerima mungkin posisinya Dia lebih ya. menerima dan dia lebih kayak ngeliat pun dia is okay, gue nggak takut kalau dia. Oke. Jadi kalau dia tuh memang jauh di atas aku ilmunya. Kalau aku kan memang tidur sendiri aja aku takut gitu. Mungkin bisa dikasih tunjuk tadi Ervan sempat memfoto ketika Sesi dan Tasya ya bagian belakangnya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera dan juga teman mitra. Kalau yang saya lihat sih dia lagi ditempelin sosok anak kecil ya. Lagi gendong gitu. Oke, jadi sosok anak kecil. Sosok anak kecil ya. Nah, apakah berhubungan dengan Kenapa? Mau ngapain, Mbak? nih? Kenapa Tasya? Siapa sih? Oke. Teman-teman, Evi boleh minta bantuannya? Satu-satu mungkin ya, tolong. Oke. Bisa? Kita coba bantu teman-teman
teman-teman ada yang bisa bantu pria? Panelis yang pria mungkin boleh bantu angkat. Hati-hati. Ini. Hati-hati, bantu yang Kita coba angkat, boleh Mas? satu-satu, boleh berdua. Dibantu. Siap, terima kasih. Boleh bantu dulu. Mungkin ini. Oke. Tasya apa ya Tasya? Tadi aku sempat lihat sih pas mereka ngomong ya. Ya. Pas mereka ngomong di kaca, aku memang sempat lihat mereka kayak dituntun gitu. Ada yang ngasih tahu omongan itu. Oke. Jadi makanya iya. Ya. Tapi yang nuntun ini berbeda sama yang Ervan gambar, kan anak kecil ya yang dikasih. Ini orang tua, nenek-nenek. Nenek-nenek. Oke. Berhubungan dengan kaca ini atau memang sebenarnya ada sosok lain saja yang memang kebetulan dengan panelis kita? Sosok lain sih itu sebenarnya ya, mencoba mengganggu. Makanya aku bilang kalau ada yang mau komunikasi ini yang di studio ini sebenarnya terus-terusan ya dari kemarin. Ya. Kalau memang mau komunikasi, mendingan samperinnya ke aku. Ya, tapi untuk memastikannya tidak ada apa-apa kan di kaca ini kan sebenarnya kan? Sebentar ya sesi nanti kita lanjutkan obrolan kita. Kayak gini sih nggak ada ya, nggak terlihat apa-apa. Tadi di situ sebenarnya. Kalau lagi gini nggak. Makanya aku kadang-kadang kesel ya sama yang begini-gini tuh ketika diajak bicara, kabur. Tapi nanti tiba-tiba masuk kemana, menyerang semuanya gitu. Berusaha mencari perhatian sebenarnya iya. ya. Jadi ya memang apakah ini sebuah kebetulan atau bagaimana? Memang ini adalah tadi kita sempat berbincang mengenai sesi dengan saudara kembalinya saya yang lebih menerima gitu. Tapi ada dua panelis kita yang memang tata kembali dan memberikan interaksi gitu ya. Terpancingkah si nenek itu ketika mendengar obrolan kita dan akhirnya berinteraksi dengan kedua panelis kita itu sebenarnya ya? Bisa jadi, dan ini juga mungkin kebetulan ya, panelisnya juga kembar gitu. Jadi yang itu yang dicecar gitu jadinya. Oke. Nenek itu siapa? Apakah dari sini atau selama ini kita berapa kali sudah hadir di studio Medium? Apakah aku sih baru lihat hari ini ya, nenek itu aku baru lihat hari ini. Baik, mungkin kita lanjutkan obrolan kita dengan Sesi saat ini. Sesi tadi sudah sempat mengatakan juga bahwa saya lebih terbuka, lebih terima dengan hal tersebut. Sesi masih memilih untuk tidak mau berinteraksi lebih lanjut. Tapi secara garis keturunan memang ada gitu. Emang ada. Gitu. Dan resikonya adalah bukan resiko, mungkin lebih tepatnya pilihannya ada di Sesi untuk menentukan mau atau tidak berkomunikasi atau tidak gitu kan ya, karena dengan rasa seperti tadi bilang ketika berinteraksi maka akan ada rasa sakit di bagian belakang gitu ya Sesi ya. Oke. Nah, tapi biasanya Tasya atau Ervan, setahu saya apabila dengan garis keturunan, terutama ketika kita membahas Sesi artinya kan garis keturunan itu biasa ada sosok-sosok yang mengikuti atau menjaga gitu kan. Sosok itu berusaha memberikan pesankah atau hadirkah dalam keseharian Sesi atau bagaimana? Sosok yang jaga ini nggak berbentuk ya kalau aku ngeliat ya. Jadi hanya kayak cahaya aura gitu. Warnanya hijau sama kuning. Ada dua? Ada dua. Nah, dua ini kadang-kadang suka jadi satu nih kalau Kak Sesi ketemu sama kembarannya. Nah, yang satu kalau misalnya memang itu menunjukkan aura si penjaga, yang satu lebih tenang, yang satu lebih semua diterabas. Tuh, makanya mereka juga bertolak belakang jadinya. Oke, baik. Pertanyaan tapi, cahaya hijau, cahaya kuning. Tapi ketika dia bergabung dengan Sesa, itu malah melebur. Iya, malah saling melengkapi aku, sebagai kakak dan adik ya artinya ya gitu kan ya. Nah, Kak Sesi aku punya pertanyaan, kalau kakak lagi bareng sama Kak Sesa juga, lebih jarang terganggu atau jauh lebih banyak gangguan? Jarang keganggu. Nah, itu tuh yang menyebabkan karena dia jadi satu, Niko. Ini adalah pelindung leluhur artinya ya sebenarnya ya. Makanya aku kalau deket Sesa tuh nyaman banget, Kak. Kayak bener-bener nyaman aja gitu, kayak tenang banget gitu. Cuman kan karena sekarang Sesa itu kan udah beda rumah ya, udah berkeluarga. Ya namanya kehidupan dewasa juga berpisah gitu kan. Jadi ya sedih aja gitu. Oke. Tapi maksudnya ini dia loh, antara kakak dan adik pun ternyata bisa saling melengkapi, saling melindungi ya. Karena memang ini mungkin basicnya adalah garis keturunan sebenarnya yang menjaga ini garis keturunan dan entah kenapa akhirnya saling melengkapi.
ada suara Ana. Baik. Oke. Tapi kemudian juga pertanyaannya, kemudian dari sesi sendiri apa yang bisa dilakukan oleh? Yang bisa dilakukan ya itu terima. Tapi aku ngerti sih Kak Sesi ini susah banget untuk nerimanya ya. Jadi prosesnya itu Kenapa? memang panjang. Nerima apa nih? Nerima bahwa kondisinya memang seperti itu dan berusaha untuk oke, disinilah posisiku untuk bisa menerima kehadiran mereka. Apa yang membuat sesi berat? Aku takut Kak, aku penakut. Lebih ke arah takutnya artinya. Dan aku nggak siap aja. Nggak mau, aku nggak mau. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, baik itu dari pengalaman misteri dari yang dialami sesi, ataupun juga nanti kita akan mengundang medium-medium yang lain untuk bercerita pengalaman misteri mereka. Tapi saat ini saya akan mengundang teman misteri di rumah untuk sama-sama menyaksikan. Kita ada satu buah video saat ini yang akan segera kita saksikan, yaitulah video yang memang sempat viral di sosial media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Apakah ini benar-benar video yang menggambarkan keberadaan mereka atau hanya sekedar video rekayasa? Nanti Tasya dan juga Ervan juga akan sama-sama melihat video tersebut dan memberikan pendapat mereka. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ini sosok anak sedang direkam, Lagi main ya. sedang bermain di kamar dan di jendela bagian luar ya. Seperti ada bayangan pergerakan, mengintip. Tasya, Ervan, anak kecil terekam belakang. Sebelum Tasya atau Ervan mengatakan ini benar atau ada video rekayasa, Sesi pendapatnya gimana mengenai video tersebut? Percaya aku sih. Oke. Aku tuh percaya Kak, karena yaitu dibilang makhluk astral itu adalah ya teman kita juga. Ini sekeliling kita juga banyak. Jadi ya namanya kamera sekarang kan makin canggih ya. Iya. Apa juga bisa kedetek gitu secara tidak langsung. Jadi yang kayak gitu-gitu sih aku hampir percaya. Oke, meskipun kadang-kadang juga ada beberapa orang yang memang pergunakan Iya. era sosial Iya. media ini untuk mengeluarkan video Viral. rekayasa sehingga menjadi viral ya. Tasya, Ervan, bagaimana? Kalau aku yang ini aku tetap menganggap ini rekayasa Oke. karena gak ada apa-apa. Kalau yang aku lihat di video ini sama sekali nggak ada Sosok. sosok di situ. Oke. Dan mungkin mau bilang kok ya dia tiba-tiba munculnya pas direkam gitu. Iya. Terlalu Naif. Ya, Ervan? Kalau yang saya rasa sih tidak ada merasakan energi apapun sih dari sosok gaib. Oke, mungkin boleh saya minta untuk memutarkan kembali video tersebut karena bisa saja sebenarnya video itu sebenarnya mungkin saja bukan rekayasa dalam pengertian mereka menghadirkan sosok, tapi sebenarnya ada pergerakan cahaya di area luar yang sehingga akhirnya ketika direkam terjadi seperti adanya pergerakan bayangan. Mungkin boleh sama-sama kita putar kembali sedikit videonya. Kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan baik-baik, ini adalah yang ditakutkan ya. Dan kadang-kadang memang dengan pemikiran kita mungkin, ini kan area luar rumah ya, sepertinya jendela area luar ya. Nah, itu seperti ada, itu adalah bayangan tipis yang bisa jadi terjadi pergerakan cahaya, entah itu mungkin ada kendaraan lewat, bisa jadi seperti itu juga ya. Iya. Aku bilang ini rekayasa bukan karena aku ngelihat kok hantunya gitu sih, bukan. Karena emang aku nggak ngelihat itu sebagai hantu juga. Jadi aku nggak tahu itu apa. Yang jelas itu bukan hantu gitu. Oke, jadi mungkin lebih spesifik kita bilang rekayasa ini dalam pengertian adalah sebenarnya tidak ada makhluk apapun di dalam video tersebut. Iya. Tapi hal yang beredar di sosial media adalah itu video yang menampakkan keberadaan. Iya. Ya kan? Oke. Nah, Sesi sendiri pernah nggak? Nih sedikit penasaran, pernah ngerekam? Pernah. Apa? Sosok apa yang beredar? Jadi waktu itu aku terakhir syuting itu di Ramadan kemarin. Oke. Itu aku kira-kira jam 3 Subuh. Ya. Jam 3 subuh. Terus anak aku kebetulan yang perempuan ikut nih Kak, yang kecil, dan dia lagi main sama teman-temannya di dekat monitor. Ya. Gitu. Aku yang Kesha belum tidur jam segini, aku bikin Insta story. Iya. Kesha kok belum tidur jam segini nak, gitu nemenin bunda syutingnya. Tiba-tiba tuh di antara teman-teman talent, Ya. itu ada sosok bayangan yang dari gini tiba-tiba dia masuk gini, gitu. Oke. Ya kan? Dan aku itu baru ngehnya setelah teman-teman aku DM.
gitu. Setelah diposting, Iya. dan kemudian teman-teman Temen aku nge-DM, terus karena mereka itu berusaha untuk di zoom, karena kan aku kan posting aja Iya, gitu betul. kan. Pas aku lihat juga, iya ya, terus pas aku mencerna kembali hari itu, ya memang cuma teman-teman talent doang yang ada di situ gitu, tidak ada orang lain Iya. gitu. Jadi kan aku tahu, karena kan Talentnya aku siapa tahu, saja, iya iya. gitu. Tapi ya sosok itu adalah sosok bayangan yang tiba-tiba tuh kayak gitu, cowok Lewat. pakai baju kotak-kotak, aku ingat banget pakai baju kotak-kotak, pakai topi, kayak cuman sekilas pas aku ngambil si Keisha itu dia tiba-tiba kayak masuk. lewat di belakang. Oke. Kadang-kadang itu yang terjadi ya sebenarnya. Iya. Makanya ngeri, ketidaksengajaan. video-video. Malah kadang-kadang ketidaksengajaan itu yang bisa merekam keberadaan mereka gitu kan ya, dan yang pastinya juga memang kadang-kadang saat ini kita harus lebih aware juga terhadap keberadaan video-video yang beredar di sosial media. Apakah ini sekedar video rekayasa atau video buatan atau video yang tidak sengaja, atau adalah video yang nyata menggambarkan keberadaan makhluk tak kasat Iya, mata benar. itu. Dan saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah, Tasya, Elvan dan juga Sesi untuk menyaksikan video yang kedua. Ih, males banget. Ini kaca, di baliknya ada sosok lain. Ervan, bagaimana? Editan sih. Editan. Tasya? Karena terlalu jelas ya. Iya, antara editan atau itu justru di belakangnya foto. Dia memakai baju yang sama, Hanya seperti kesannya cermin. pantulan, iya. Oke. Atau mungkin anak kembar iseng. Bisa jadi. Itu jadi. Bisa jadi. Atau mungkin kayak Sesi dan Sesa pada dulu gitu ya, bisa berbalikan pura-pura ya. Iya, bisa Seperti itu. jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Adik kakak yang mukanya juga mirip bisa Iya. dipergunakan seperti itu. Bisa, sering itu. Dan memang akhirnya ini yang terjadi di sosial media. Kita harus lebih waspada dengan keberadaan video-video yang mengatasnamakan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Iya, Dan benar. Sesi, Iya. tapi ada satu pertanyaan. Rasa takut kamu gitu ya terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Karena kebetulan tadi juga saya melihat ada kaca, dan di video ini juga kaca. Saya ada sedikit rasa penasaran, terutama ketika tadi di awal mengatakan spion mobil pasti saya tutup karena saya takut. Ada pengalaman misteri kah ketika kamu berkaca, sempat sosok yang kamu lihat mungkin? Jangan sampai sih Kak, cuman maksudnya aku menghindari itu aja gitu. Oke. Kadang spion kiri kanan Sebisa depan mungkin aku kalau bisa pun, tidak dilihat juga ya, kalau bisa aku ya. nggak lihat juga. Meskipun itu penting dalam berkendara ya. Iya bener, Oke. jadi aku tuh memang menghindari banget hal-hal yang aku udah ngerasa kayak duh kayaknya di jalan nggak enak deh. Oke. Tapi merasakan itu, maksudnya ketika Ngerasa, Kak. Ya karena memang kamu sensitif, jadi ketika kamu melewati daerah-daerah tertentu pun juga kamu Aku udah tahu pernah punya sebenarnya. pengalaman itu juga terakhir itu di bulan Ramadan juga. Iya. Jadi aku itu kalau pulang syuting pagi itu kan kita banyak MTM ya, makanan tengah malam yang akhirnya nggak dimakan gitu Iya. kan. Nah aku tuh sering banget bawa pulang. Kalau di lokasi Cibubur itu sepanjang jalan itu banyak banget saudara-saudara kita yang menunggu Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya aku suka kasih tuh Kak gitu. Iya. Nah di persimpangan jalan mau masuk tol sama ke arah Cibubur Iya. itu di tengah-tengah Kak. Itu makanan aku tinggal satu yang tadinya aku pikir buat aku sahur deh sampai rumah nih Iya. nggak keburu nih gitu. Itu dari aku belokan Taman Bunga, itu dari jauh nih pas di pertigaan sini nih, itu udah cahaya terang banget Iya. gitu. Aku lewat nih Kak, aku pikir biasa aja nih, nggak ada yang bisa aku kasih, udahlah satu Iya. buat aku aja gitu. Udah nih Kak, aku lewat, begitu aku lewat si cahaya terang ini tuh kayak manggil yang terang banget ya gitu. Terus aku mundur Kak, di tengah-tengah tol gini udah mau masuk, aku Oke. tuh mundur karena sepi jam 3:30, aku inget Oke. banget. Aku mundur, terus aku buka kaca dengan pedenya aku, terus aku gini, kakek. Kek, aku punya makanan, aku bilang. Terus datanglah kakek-kakek ini dengan baju yang bersih banget. Terus bawa kantong itu ya, kantong sampah itu. Oke. Yang bersih, pokoknya bersih banget Kak. Aku ingat banget, ini terakhir yang aku ngerasain. Itu bersih banget, terus aku, kayak ini ya buat makan, aku bilang. Terus dia tuh cuman yang senyum sama aku yang gitu Kak. Itu aku ngerasain banget, dan aku nggak berpikir itu siapa, aku nggak Sosok berpikir apa Kak, itu nggak. ya? Aku cuman ngasih, begitu aku jalan, aku masuk tol, aku baru gini. Allah. Apa itu tadi?
Tasya apa? Iya. Ya, seperti tadi ya, itu gangguan-gangguan. Udah stop. Gak ada yang ganggu-ganggu gitu. Berusaha untuk berkomunikasi, Iya. mencari perhatian. Iya, ini aku dari tadi ngeliatin Mbak yang paling ujung, paling belakang. Hati-hati ya kamu ya. Hati-hati. Iya kamu. Kamu hati-hati, kamu gampang banget kena tuh. Oke. Baik, fokus ya. Saat ini saya akan mengundang medium kita yang pertama juga untuk membagikan pengalaman misterinya, ada David. Selamat malam, Mas David. Silakan duduk. David, wira swasta, bertemu wanita paruh baya di tempat kosnya. Cesi, silakan Iya, duduk. terima Tasya, kasih. Irfan, teman-teman panelis, silakan duduk. Oke, David, Iya, terima Kak. kasih sudah bergabung dengan medium Iya, malam hari ini. sama-sama. Mungkin bisa diceritakan baik kepada Tasya, Irfan, Sesi, saya dan juga kepada teman misteri di rumah. Pengalaman misteri yang Anda alami. Iya, baik. Jadi awal mula saya mencari kosan gitu. Saya mencarinya lewat sosial media ya gitu ya, dari grup Facebook gitu. Oke. Karena saya dipindahin kerja di daerah Jakarta Pusat. Jadi saya secepatnya harus nyari kosan daerah Jakarta Pusat gitu. Awal mula saya tinggal di situ, setelah saya tinggal di situ nggak ada masalah ya dari malam pertama, malam kedua sampai seminggu. Nah setelah itulah 2 mingguan itu baru saya ada ngerasain yang aneh gitu setelah saya tinggal di situ gitu. Baik, saat ini mungkin teman misteri di rumah tadi baru saja menyaksikan ini adalah area depan dari kos-kosan dari Mas David. Ya. Dan Irfan juga akan segera menggambarkan sosok-sosok apa. Pengalaman ini apa yang Anda rasakan? Awal mula sih biasa saya pulang kerja malam, Ya. nyampe kosan ya udah makan dan istirahat. Setelah mau tidur, gitu nggak tahu deh malam itu kenapa susah tidur sekali. Saya biasanya kalau tidur cepat gitu kan jam 11 udah tidur gitu. Itu udah sampai jam 1 malam saya nggak bisa tidur. Di kamar sebelah saya itu malam harinya itu saya nggak bisa tidur dan banyak suara-suara aneh gitu. Berisik gitu ya. Suara apa nih maksudnya? Gerrrr atau Iya, apa? pokoknya dia suaranya kayak gaduh gitu di kamar itu, sedangkan di kamar yang lain enggak gitu. Saya keluar pintu kamar. Nah, disitulah pertama kali saya karena kan itu kan kamarnya ada kacanya gitu. Iya. Jadi saya sempat ngelihat sepintas gitu, jadi kayak sesosok perempuan gitu. Cuman dia nggak ngadep ke saya, ngadepnya ke samping. Itu ngadep ke samping, kemudian mukanya itu hancur ya gitu. Muka sebelahnya tuh hancur karena dia ngadep ke samping, saya kelihatan sampingnya aja. Dia pakai baju itu biasanya kan kalau hantu kan warnanya putih gitu ya. Tapi ini enggak, dia jadi pakai baju itu kayak sejenis kebaya, cuman kebayanya itu udah lusuh banget gitu. Udah kayak kotor banget itu ya. Saya nggak ngeliat bawahnya, cuman bawahnya tuh saya ngeliat dia tuh kayak pakai kain aja gitu. Akhirnya setelah beberapa kali ngulang lagi kejadian yang sama gitu. Sosok yang sama? Sosok yang sama juga. Oke. Hanya sosok itu aja ya di situ. Dan itu berulang itu sekitar sebulanan lebih ya. Saya ingat pas kejadian itu nih hari apa sih menurut saya kok saya sampai ini ya apa sih kayak celaka gitu diliatin makhluk halus gitu kan, saya udah ketakutan gitu. Saya ngeliat kalender gitu karena saya orang Jawa, saya lihat kalender itu pas hari itu tuh hari Selasa Legi saya lihatnya. Selasa Legi. Kejadian pertama. Betul. Oke. Kejadian pertama. Sebulan lebih 5 hari ngulang lagi kejadian sama seperti kayak itu lagi. Jadi posisinya itu kan Sebentar, maksudnya Mas David ini mengatakan bahwa dari pertama kali berinteraksi, kemudian berikutnya ada interaksi kembali. Iya. Itu di Selasa Legi. Betul. Kedua dan berulang kali di Selasa Legi. Betul. Terus kejadian yang kedua itu yang saya alami, saya mau ke toilet itu pulang kerja malam-malam mau ke toilet. Nah dari situ lagi, cuman dia nggak kayak nampakin diri gitu, enggak gitu loh. Cuman tetap dia sibuk gitu loh, ada kayak suara sibuk lah di situ, ada kayak tikus kayak bukan tikus ya, pokoknya di dalam kamar gerasa gerusuk gitu ya, gerasa gerusuk nggak jelas suaranya kayak gitu. Dan
itu sangat mengganggu saya sampai pagi tuh nggak bisa tidur kayak itu loh Baik. dari suara itu. Mas David, sampai saat ini masih tinggal di kos itu? Iya, sampai saat ini saya Baik. masih Irfan sepertinya sudah selesai menggambarkan ini, tapi kayaknya Irfan tadi menggambarkan sosok yang berada di luar ya, di area depan ya. Benar. Dari foto yang dikirimkan Mas David tadi, ya. Ya, Tasya kenapa? saya melihat ada Sorry ya, soalnya itu jadi itu bukan gimana ya, paruh baya gitu. Oke. Nah dari tadi dia kayak berusaha kasih rasa ke aku, dia meninggalnya di situ. Dia diseret, jadi susah ngomongnya tuh susah banget. Ya. Ngomong gini, suaranya tuh kayak gitu, kayak nggak ada suara gitu. Oke. Aku kayak dicekek, diseret, dia pakai kebaya warna merah. Ya. Dan emang masih pakai kain. Tapi dia nih seneng banget sama Mas David. Jadi dari awal dia berdirinya di sebelah, di tengah-tengah aku dan Mas David itu. Dia seneng karena cuman Mas David yang bisa merawat Area kamar. tersebut. Iya, kamarnya dia. Nah sebenarnya tadi dari foto yang ditunjukin, mungkin Ervan nanti gambar, itu ada dia di situ. Oke. ya Menarik sebenarnya. Ya. sosok yang dijelaskan Tasya tadi, dia ada di pekarangan ini sih. Dari yang dijelaskan Tasya, sosok wanita dengan paruh baya. Sosok wanita parubaya yang entah kenapa kalau tadi Tasya bilang sepertinya ada berusaha berkomunikasi karena mungkin dia memang mengalami akhir hayatnya di sana dan mungkin mencoba berkomunikasi mengucapkan terima kasih. Kalau tadi Tasya bilang bahwa memang karena Mas David yang memang bisa merawat tempat tersebut. Dari 15 saat ini terisi berapa? Ada yang baru masuk itu ada dua orang, cuman nempatin satu kamar gitu. Oke, jadi artinya dari 15 kamar hanya 2 kamar yang terisi. Betul. David dan satu pasangan itu ya? Iya. Oke, sepanjang Mas David tinggal sana artinya silih berganti, hanya Mas David yang bertahan. Nggak pernah bertahan lama. Saya kurang lebih situ udah hampir 6 bulan ya sekarang ya. Jadi ada yang belum sampai 1 bulan dia udah keluar gitu juga. Jadi Mereka keluar cerita nggak? Apakah mereka mengalami hal-hal tertentu kan? kalau yang dulu sebelum saya tinggal di situ kan ada yang anak lama di situ Ya. sih pernah cerita juga. Itu kan karena kan memang kita tuh kan sebenarnya toiletnya itu kan di belakang. Jadi toiletnya itu kan campur gitu Terpisah, ya, terpisah toilet gitu. Mereka juga sering diliatin sosok itu sebenarnya yang di kamar itu yang di samping toilet itu kayak gitu. Sosok sama yang Mas David lihat atau sosok yang berbeda? Sama. Kalau dari versi cerita mereka, Sama perempuan juga. perempuan juga. Cuman mukanya nggak kelihatan gitu, kayak kelihatan mukanya sebelah hancur aja gitu. Oke. Ini tadi ada 2 gambar ya? Ya. Kalau yang di sebelah sini Mas David, saya Ada melihat luar ya? ada satu sosok pria, dia cukup jangkung dan tangannya tuh panjang juga. Pak Mas David pernah bertemu dengan sosok ini? Kayak bayangan aja, bayangan hitam tinggi gede gitu. Iya benar. Oke, ini sosok area luar ya? Oke, ini di area, ini tadi gambarnya depan pintu rumah atau Itu yang di kamar itu, depan kamar yang kosong itu. depan kamar kosong? Iya, yang kamar kosong yang sering gaduh, yang sering rame itu. Oh, ini yang depan Iya. ini ya? Iya. Oke. Baik. Mas David, sebenarnya ada satu pertanyaan. Sorry. Kenapa tulisannya kakak tua? Iya, jadi memang Kamarnya memang di kamar nama-nama. di nama-nama kayak burung kayak gitu Oke, sih. baik. Oke, baik. Saya ada satu pertanyaan sebenarnya buat Mas David juga. Kalau tadi kan sempat mengatakan bahwa entah kenapa pemilik kos bilang katanya ruangan tersebut memang sengaja dikosongkan. Nanti mungkin coba bisa dipikirkan, ada nggak sih gelagat-gelagat aneh dari pemilik kos tanpa kita berusaha untuk mendiskreditkan ya, gitu kan ya? Jadi si pemilik kos itu sih udah nenek-nenek, umurnya sekitar 86 atau 87 habis ulang tahun gitu ya. Dia tinggal berdua sama cucunya yang masih mahasiswi di situ berdua gitu. Tapi saya belum berani ngobrol sama beliau gitu, belum berani cerita gitu. Takutnya mereka tersinggung atau gimana gitu. Oke. Mas David, bentar ya. Tasya,
Bentar. Tasya. Bentar ya. Tasya. Coba. Aku nggak berani ke situ karena jadi dari gambarnya si Ervan tadi yang tinggi besar itu, si nenek-nenek ini tuh berubah jadi kayak gitu, tapi bukan laki-laki. Si ibu-ibu tadi ya berubah jadi tiba-tiba gede, tangannya panjang, dan dari tadi tuh nempel negatif. Nempel tuh ke kupingku sampai panas sebelah karena dia ngomong sesuatu tapi nggak keluar gitu. Ngomongnya tuh apa gitu. Aku takut. Oke. Mau sana? Apa mau tunggu di sini dulu? Bisa? Oke. Sambil mencoba ya. Ini sosok jadi manifestasi yang diberikan ditunjukkan kepada David adalah sosok ibu tua Parubaya. Iya. Ya kan? Tapi kemudian sebenarnya Tiba-tiba dia berubah. bisa jadi gede, kukunya sampai panjang-panjang gitu. Oke. Nah, yang aku tangkap ya tunggu, jangan teriak-teriak. Rasanya ada berasa aneh nggak? Hah? Berat aja. Hah? Berat aja. Berat. Oke. Nih. Oh, ya. Oke. Ervan, di mana dia? Ya, saya juga merasakan suasana yang cukup nggak enak sih. Oke. Dan kita semua masih tahu dong, Ya. sosok yang pasti kita bicarakan pasti itu datang. Ya. Ini sosoknya di sini. Enggak sih, sini. Ini kenapa lagi? Di sebelah situ. Ervan tadi menunjuk dan Iya. Oke. Udah. Tenang. Udah. Duduk. Aman? Aman? Masih aman? Oke. Sebelah sini. Artinya. Oke. Saya sih juga merasa nggak enak, karena saya sih bagaimanapun juga kan. Saya sih, iya kan? Saya sih memilih untuk menghindar. Gila berat banget badan aku, Tasya. Ya oke, tunggu ya. Oke. Ini siapa sebenarnya? Kalau tadi omongannya adalah ini sosok. Aku bagi minum deh. Ya Bentar ya. boleh ambilin minum dulu. Beneran. Keral dulu. Ya ini seberat apa sih efeknya sebenarnya? Ini Barusan besar, saya pusing besar. loh. Iya. Kuping saya agak Pusing kayak loh ada aku yang tuh. Ya. Bener kok, Kak. Iya. Duduk dulu, saya juga pusing Gak soalnya. bisa aku Iya. duduk. Badan aku Oke. termor. Oke, bentar. Aku bagi minum deh. Tasya ini sosoknya siapa? Sosok yang ada di kosan? Iya. Dari Hah? tadi kan memang dia, jadi dari Mas David tadi cerita, Iya. awalnya nggak muncul gitu. Iya. Terus tiba-tiba aku udah mulai panas nih, kuping tuh panas gitu. Nyari-nyari nggak ada. Sampai aku berdiri, baru dia muncul sebagai nenek-nenek. Tadi Iya. ngomong, aku sampai gemeter ngomong. Iya. Sebagai nenek-nenek dia ngomong gitu. Tasya. Nah pas Ervan kasih lihat bentuknya yang gede, dia tiba-tiba gede gitu. Karena barusan saya juga tiba-tiba merasa teng. Iya. Jadi energi marahnya itu gede banget gitu. Iya. Dendamnya tuh gede karena tadi kan sempat aku bilang tunggu jangan teriak-teriak. Kalau mau diomongin diem. Ini jadi sebenarnya sosok yang, kalau artinya sebenarnya sosok nenek-nenek itu. Iya. Bukannya. Ya sosok yang awalnya Parubaya dan kemudian berubah wujud ya artinya ya. Oke. Mas David, tadi sempat menceritakan sambil mungkin Tasya mencoba untuk berkomunikasi. Tadi sempat menceritakan ada sesuatu yang aneh dari pemilik kosnya. Apa? Berat loh ini. Iya, Ya. jadi memang jarang Gede ngobrol. banget apa ya? Energinya besar. Berarti. Oke, apa? Jadi memang saya jarang ngobrol juga, orangnya juga jarang ya ketemu sama orangnya gitu. Ya. Cuma saya pernah cerita sama cucunya itu, cuman cucunya ngasih masukan aja, ya udah mas sholat aja, kayak itu ngaji aja gitu-gitu aja sih. Saya sempat cerita gitu. Masih. Dulu saya sih.
gitu. Cuman yang bikin saya penasaran sampai sekarang itu jadi gini loh Kak, jadi dia tuh ada kayak tukang bersih-bersihnya gitu. Tukang bersih-bersihnya itu jarang ke situ sih, kayak sebulan sekali ke situ. Dan itu udah ibu-ibu udah paruh baya gitu. Kalau diajak ngobrol komunikasi itu jarang respon gitu loh. Dia kan sering nanya gitu kan, saya ceritain kan kejadian-kejadian kayak ini. Cuman saya ngomong panjang lebar tuh kayak dia kayak nggak menghiraukan gitu. Paling saya ceritakan saya semalam habis ngalami kejadian kayak gini kata dia. Udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Dan di samping situ yang bikin saya penasaran itu kan ada kayak lukisan gitu kan samping. Itu kan jadi kalau kita mau masuk ke kamarnya itu, masuk ke 15 kamar itu ada kayak lukisan udah lama banget itu. Yeah. Itu emang cantik sih lukisan itu, sosoknya cantik, terus dia dipakein kayak kembang gitu ya. Pakai kayak baju kebaya bener yang kata Kak ini tadi agak merah marun gitu. Dan itu kalau ditatap itu emang serem, saya nggak berani gitu. Saya setiap keluar masuk kosan kan itu kan karena taruh di depan itu kan lukisannya gitu. Jadi pasti ngeliat si lukisan itu kayak gitu. Dan itu gede banget lukisannya, gede. Cuman saya nggak berani natap, kalau kita tatap tuh berasa kayak hidup itu lukisannya. Dia sih bukan yang ada di lukisan itu ya. Jadi lukisan itu karena sudah lama di situ, dia mengambil mukanya. Wujudnya. Si lukisan ini. Dan dia kalau lagi ada orang yang datang, dia akan masuk ke situ supaya orang segan gitu, ada segannya. Tunggu ya. Tapi pertanyaan saya mengenai lukisannya, sambil mungkin Tasya mencoba berkomunikasi. Wujudnya full? Lukisannya? Mukanya? Setengah badan Ya, aja. tapi mukanya full? Mukanya atau full. menatap samping begini? Mukanya full, natap ke depan. Natap ke depan? Terus dia pakai kayak apa sih namanya, kok ini ya digelung itu ya rambutnya ya, kayak orang zaman dulu lah. Digelung pakai bunga kayak itu. Oke. Tapi Mas David kenapa masih di sana? Dengan segala kondisi yang terjadi? Alasan saya yang pertama, saya bekerja nggak jauh dari situ. Jadi saya nggak perlu kayak ngeluarin ongkos lagi ya, karena saya bisa jalan kaki ke tempat kerja saya. Okay. Yang kedua ya karena murah, karena saya udah berusaha untuk nyari-nyari tempat lain juga. Harganya mahal karena yang masuk di budgetnya saya segitu gitu. Oke, jadi memang karena faktor ekonomi dan juga faktor kedekatan terhadap lokasi pekerjaan. Betul. Mas David Iya. di sana ya. Iya. Oke. Kasih. Kenapa? Berat Kak. Mencoba untuk menahan ya, menahan diri ya. Oke, Sesi juga harap tetap fokus juga. Ervan, gambar apa? Ya, dari yang saya tangkap tadi ada sosok yang diceritakan Tasya, sosok besar, dan dia auranya tuh berasa banget cukup meneror kita sih pada hari ini. Oke, Mas David, tapi bagaimanapun juga terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi cerita dengan kami di malam hari ini. Ya, sama-sama Kak. Saya akan persilakan Mas David untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya. Oke, Tasya, sepertinya cukup berat ya sosoknya ya. Kaget sih aku. Tidak menyangka. Dia mengikuti Mas David hanya sesekali, bukan terus-menerus kan? Enggak. Dia sebenarnya nggak nempel gitu ya, enggak. Oke, jadi memang kebetulan Ya, dari karena sini kita dan kita omongin. omong mungkin ada energi yang tersampaikan, entah kenapa terkoneksi langsung datang dan akhirnya memberikan gangguan juga untuk Sesi, Tasya dan juga saya merasakan Evan juga pastinya. Baik, kita akan masih melanjutkan kisah pengalaman mistis dari medium kita yang berikutnya. Saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Cut Mila. Selamat malam. Malah. Silakan duduk. Cut Mila, penyanyi dangdut. Pemasangan susuk di tubuhnya mengakibatkan terbukanya mata batin. Iya, makasih Kak. Biasa dipanggil Mila. Mila. Baik. Mila, terima kasih sudah bergabung dengan medium malam ini. Dan juga tentunya memang saya akan persilahkan kepada Mila untuk membagikan pengalamannya baik ke Tasya, Ervan, Sesi dan juga teman-teman Maris dan juga teman misteri di rumah. Silakan. Baik, nama saya Cut Mila ya. Saya punya pengalaman mistik. Waktu itu saya pernah menggunakan susuk. Oke. Pasangnya di suatu daerah, masih di Indonesia ini juga ya. Ya. Nah, susuknya saya pasang di daerah saya. Oke.
Ritual-ritualnya itu sangat menyeramkan karena ada seperti pengambilan darah dari tangan ya juga. Terus ada mandi bunga juga. Kita juga menyiapkan seperti kayak ada ayam gitu. Terus selain bunga-bunga ya, seperti makanan-makanan ada juga sesajen, istilahnya sesajen. Nah, ketika itu tujuan saya sebenarnya sih ingin yang pastinya sebagai wanita itu ada daya tarik yang lebih memikat. Sebagai profesi saya penyanyi, saya ingin ada daya tarik yang lebih karena saya nggak mau yang menggunakan tuh sekarang tuh banyak orang yang operasi di operasi wajah. Nah kalau saya sih memang sama sekali nggak mau ambil jalur itu. Jadi saya berpikir saya coba untuk memakai susuk. Memang pada awalnya kelihatan luar biasa ya, luar biasa. Banyak sekali kayak panggilan-panggilan job, show, off air gitu, ada gitu. Untuk di awal-awalnya sih kayak nggak ada masalah gitu. Lama kelamaan saya merasakan aneh pada diri saya sendiri gitu kan. Anehnya itu saya tuh sering seperti ditidurin. Rap-rap ya istilahnya. Ditidurin, terus berasa kayak maaf kalau saya lagi capek gitu ya. Kadang kita tuh capek pasti buka baju, tidur, pakai selimut, nggak pakai baju nih. Nah, kayak berasa tuh kayak maaf kayak ada yang nyetubui gitu. Berasa gitu, berasa gitu. Nah, ini adalah area kamar ya? Iya. Oke, baik. Nah, awalnya saya merasa mungkin saya itu capek, capek, mungkin karena efek capek atau halusinasi atau segalanya gitu. Tapi kok sering sekali terjadi gitu, sehingga saya tuh nggak tenang, dibawa nggak tenang gitu. Dan akhirnya waktu puncaknya saya pernah tidur. Waktu tidur itu saya merasakan sesuatu yang ada yang bisikin di telinga saya, kayak seperti suara laki-laki gitu, kayak menggaung gitu ya, sebelah kiri saya ingat banget. Nah, waktu itu juga teman saya lagi sholat, posisinya tempat tidur saya tadi ya ada di sini. Nah, posisi depan itu ada space buat untuk sholat, teman saya sholat di situ. Nah, saya merasa antara sadar tidak sadar di situ. Waktu itu seperti rambut saya tuh kayak ditarik gitu, lagi tidur kayak ditarik. Nah saya kayaknya di dimensi lain, di dunia lain gitu, merasa di dunia lain, kayak melihat kayak bukan di kamar lagi gitu, kayak ngeliat dunia lain, kayak yang orang jatuh ke jurang sih ya gimana ya, gelap gulita gitu, perasaan kayak nyawa ini kayak dicabut gitu, apa yang tadi malaikat atau apa gimana gitu ya, pengen bangun, pengen berontak gitu, bangun berontak, tapi nggak bisa gitu. Disuruh kayak mata ini kayak terpejam. Akhirnya saya kebangun, saya diam aja, teman saya ada di situ. Nah, saya diam, saya nggak mau ngomong sama teman saya karena saya kira mungkin saya tuh mimpi. Tapi teman saya nanya gitu, kamu kenapa gitu? Kok kayak orang keserupan gitu, posisinya di atas tempat tidur keserupan. Pokoknya kayak bergerak keserupan. Aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nah, aku ke toilet, terus aku berpikir apa itu benar atau gimana, kayak apa itu halusinasi gitu, pokoknya bertanya-tanya gitu. Nah, kamu ada pakai sesuatu nggak? Iya, saya jawab ada, saya pakai susuk di daerah bagian ya. Terus dia ngomong itu sebenarnya gitu terjadi, mungkin saja tanpa kamu sadari kamu ada perjanjian apa? Saya bilang saya merasa nggak ada perjanjian, saya bilang kan iya, karena kalau memakai hal-hal begitu itu bisa terjadi gitu, perjanjian antara kamu sama si pemilik yang membawa kamu, mungkin membuka jalur-jalur kamu yang kamu inginkan, seperti dapat job gitu. Oh seperti itu. Nah itu harus dibersihin gitu, harus diruat gitu. Tapi saya believe or not, percaya atau tidak, sebenarnya ini benar nggak sih gitu kan, atau apa sih gitu yang gini-ginian gitu kan, kayak awalnya nggak percaya gitu. Ya udah, tapi saya ikuti, akhirnya saya istilahnya diobati lah, berobat gitu ya, untuk ngebuang susuk-susuknya, dia suruh buang supaya hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi lagi. Nah waktu itu saya dibawa di daerah suatu tempat juga, sengaja dibawa di tempat itu mungkin biar ritualnya lebih lebih bagus lagi ya. Nah waktu itu dia tanya, kamu percaya nggak hal yang goib?
percaya dan tidak, karena saya tidak pernah melihat. Memang saya yang kemarin-kemarin ini hanya merasakan tapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri sesosok apa itu contohnya kayak setan-setanan gitu, kayak kuntilanak, kayak pocong atau apa, saya nggak pernah ngelihat gitu kan. Nah paling kalau sendirian iya mungkin ada merinding tapi nggak pernah diliatin. Terus saya disuruh coba lihat ke arah jendela sana. Kamu ada ngelihat sesuatu nggak? Nggak ada, saya ngomong. Coba perhatiin, kamu lihat nggak? Saya perhatiin, saya bilang nggak ada, saya bilang. Terus lihat yang fokus, saya fokus ngelihat, saya langsung kaget gitu. Bener-bener, saya tuh ngelihat sosok pocong. Nah, pocong itu gini, posisi wajahnya itu dia ke depan gini yang ngelihat saya, dengkul saya tuh lemas kayak posisi nahan gitu, saya menahan gemetaran. Bahwa saya tahan untuk nggak gemetar tapi tetap gemetar gitu karena melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat gitu kan. Ya pokoknya jantung kayak berdebar gitu sampai saya bilang itu benaran nggak sih, saya bilang gitu, itu benaran nggak sih, tapi kaki masih gemeter gitu kan. Jadi ya itu yang kamu lihat tuh benar. Nah selama ini sosok pocong itu dilihat di TV kayak apalah lompat-lompat ya, ini nggak, jadi dia posisi diam tapi dia kayak melayang gini. Saya lihat gitu posisinya. Nah mulai dari situ saya percaya nih, saya ngomong ya saya percaya nih gitu kan ada hal begitu gitu, tapi saya minta tolong ditutup lagi gitu karena saya takut. Jadi benar-benar saya tuh nggak mau lagi ngelihat hal yang begituan gitu. Nah mulai dari situ saya merasakan ya ternyata sosok itu ada. Tapi setelah dilakukan ruatan kayak untuk menghilangkan semua susuk-susuk itu, dari situ saya udah nggak pernah lagi yang namanya kayak tidur ditimpain gitu. Repan lah ya. Udah nggak pernah bahasa lagi. Kita rep-repan. Udah nggak pernah lagi. Oke, baik. Tasya, boleh screening Boleh. terlebih dahulu? Dua-duanya. Mbak siapa tadi namanya? Cut Mila. Mbak Cut Mila ini sering suka bingung gitu, kayak nggak fokus, apa nggak fokus jadinya. Terus mungkin ada jadi agak trauma ya karena pertama kali ngelihat itu. Iya benar banget. Terus dan sebenarnya kamu nggak ketutup sepenuhnya gitu. Tapi apa mungkin nanti berikutnya bisa aja ngelihat gitu? Bisa. Kalau untuk pengen kita untuk nutup gitu gimana gitu? Biar jangan ngelihat lagi. Nggak bisa. Kalau kamu udah sekali kebuka ya segitu. Akan terbuka. Ya. Ya tapi saya nggak kuat gitu ngelihat yang kemarin aja kaki mendotar gitu. Itu dia. Untung nggak kencing celana. Nah itu dia makanya. Iya. Makanya itu jadi agak menyerang ke psikologisnya. Makanya dia kadang-kadang suka nggak fokus. Iya nggak fokus. Istilahnya gitu. mungkin ya. Oke, baik. Untungnya bukan jadi dia ngelihat kemana-mana gitu, enggak sih, enggak. Tapi pikirannya menjadi bercabang sebenarnya. Iya. Dan itu misalnya kamu lagi sakit, lagi lemah lah, itu bisa lihat. Oke. Saya sih ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Apa ketika kamu mendengar cerita dari Mila ini ada yang terbersit nggak dalam pikiran kamu? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Mbak Mil tuh udah tahu belum sih resiko pasang susuk itu sebelumnya gitu, dikasih tahu nggak nanti? Ada ini gitu. Harus ada ritual ya itu tukeran darah atau apa, kok berani gitu pasang susuk. Biasanya aku tahu itu adalah kalau pasang susuk itu ya udah hanya pasang selesai. Tapi kalau udah sama ritual kan berarti memang ada pertukaran jiwa, pertukaran apa yang akhirnya kalau nggak makan ke tubuh kita, ke makan keluarga ke kita, samping kita dan segala apa gitu. Ya awalnya sih saya nggak tahu sampai dampaknya sejauh itu gitu kan. Nggak cari tahu dulu gitu. Saya nggak cari tahu, taunya pengennya sih aku job banyak. Job banyak gitu, kerjaan banyak gitu, daya tarik inilah gitu ya, lebih membuat orang terpikat gitu. Oke. Paling saya berpikir ini gampang lah nanti bisa dilepas gitu. Ya. Dan ternyata malah setelah itu terjadilah hal-hal yang terjadi. Elvan, sepertinya sudah selesai. Menggambar mungkin bisa diperlihatkan kepada teman misteri di rumah. Ya, kalau dari yang saya lihat, mungkin teman-teman udah kenal dengan nama Gendruwo. Ya. Kalau ini Gendruwo versi cewek. Ini perempuan dan banyak bulu. Oke.
Dan Jadi itu sebenarnya yang susuk susuk yang dipakai Kak Mila ini ya mengambil dari sosok itu. Makanya dipasangnya di bagian payudara sebenarnya gitu ya. Oke. susuk itu kan memang itu ya, Tasya, kita menaruh sesuatu Di dalam tubuh. di dalam tubuh kita kan. Iya. Ih, Nah, tapi kan seperti kita ketahui bahwa kan sebenarnya apabila seseorang menggunakan susuk memang dipercaya akan memberikan daya tarik tambahan. iya, benar. Ya kan. Dan biasanya memang ada ya, seperti mungkin tadi Sesi juga sempat ngomong bahwa pasang susuk kan pasang lepas gitu. Tapi Iya. ketika Mbak Mila sudah menggunakan susuk, kok ada ritual ini itu gitu ya. Tapi ada satu sebenarnya menjadi pertanyaan saya. Mbak Mila tadi di dalam ceritanya mengatakan bahwa ketika terjadi rep-repan dan segala apa gitu ya, saya tuh seorangnya sebenarnya nggak percaya, makanya sih dibawa ke orang pinter, dan kemudian saya ditanya apakah kamu percaya dengan mereka dan segala apa, Anda bilang mengatakan bahwa saya tidak percaya, Karena ya kan, karena tidak pernah melihat dan segala apa. Iya, karena tidak. Tapi tanpa Anda sadari sebenarnya susuk itu pun juga bagian dari dunia itu. Iya, tapi karena tidak melihat di depan mata saya sendiri kan, face to face enggak gitu. Oke. Karena saya merasakan hal-hal itu tadinya yang rap-rap itu paling halusinasi atau efek capek gitu. Oke, tapi bagaimanapun juga Anda percaya susuk itu bisa memberikan efek buat Anda? Iya kan? Tapi maksudnya ada tahu korelasi atau hubungan antara susuk dengan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata atau segala apa? Itu sebenarnya adalah satu dunia yang sama, satu dimensi yang sama sebenarnya gitu kan. Tapi Anda mengatakan saya tidak percaya dengan keberadaan sosok-sosok itu, tapi di satu sisi saya percaya dengan menggunakan susuk ini bisa menambah pekerjaan saya. Ya, karena saya berpikir itu sih nggak ada resikonya, hanya paling pasang ritual begitu-begitu dan Nah, itu mungkin ya, karena mungkin tanpa disadari ada satu buah ritual yang dijalankan dan kemudian ternyata akhirnya memang berdampak buruk ya. berdampak buruk. Oke, baik. Karena saya lihat kayak orang-orang lain, teman-teman lain yang pasang nggak ada Nggak ada efek sampai parah segitunya. atau gimana gitu. Dengan orang yang sama kah? Untuk pemasangan yang enggak, mereka berbeda-beda gitu. Mungkin Tempat kebetulan dengan orang lain. yang Anda pasang yang ternyata malah membuat perjanjian tertentu, melakukan ritual tertentu dan akhirnya malah berdampak pada diri Anda. Tasya, Aku lagi ngerasain ada yang aneh, jadi aku mau coba cek dulu. Kalian lanjutin aja dulu. oke, baik. Tasya ini ngeri ya. Dia memilih untuk ini ya. Baik, tapi satu hal juga ya, Mila, maksudnya sosok itu, Erwan, sosok perempuan artinya sebenarnya. Benar. Genderuwo tapi versi perempuan lah istilahnya gitu. Bisa dibilang kayak mirip wewe gombel gitu. Tadi ketika Anda menceritakan pemasangan busuknya, ya habis pasang tapi saya ada darah, kemudian ada ritual mandi dan segala apa ya. Ada ucapan tertentu kah atau sang pemasang ini mengatakan bahwa ini akan begini? Kalau untuk begini-begini sih nggak ada gitu. Makanya saya heran gitu, kenapa itu terjadi pada diri saya gitu. Saya merasa nggak ada ibaratnya perjanjian-perjanjian yang harus Anda buat. gitu. Ya. Mas, kamu nomor 3, kamu bawa apa? Yakin? Apa ya? Bawa sesuatu? Enggak. Yakin? Atau harus digeledah? Berdiri aja Mas. Bawa apa? Ada bawa apa? Nggak bawa, kan udah bilang nggak bawa apa-apa. Coba cek kantongnya, Tasya. Bawa apa? Kantong keluarin aja Bawa Bang. kancingnya. Barang-barang di kantong keluarin. Ada handphone doang nih. Oke, apa lagi? Nggak ada. Tombak, ini apa? Nih, Coba kancingnya buka kan Niko. nih, Apa sih? Enggak, saya tahu kamu bawa sesuatu. ini apa? Enggak dibilang nggak bawa apa-apa. So tau banget sih. Ini apa? Nah, maksudnya gini. Tapi Anda tahu nggak ketika Anda ditanya sesuatu, ya, Berarti kamu reaksi ada pertama sesuatu. Anda menggambarkan apa yang Anda umpat, oke? Anda sadar nggak? Sekarang saya minta tuh ya, pada saat Anda ditanya sama Tasya bawa apa, Anda sadar nggak reaksi tangan Anda kemana? Anda menuju ke arah sini. Apa yang Anda umpetin di situ?
Apa yang Anda umpetin di situ? Saya bertanya apa yang Anda umpetin di situ? Nah, ngapain bawa-bawa kayak Apa? gitu? Buat apa? Dikasih aja. Hah? Dikasih apa? Dulu nih dikasih sama nenek saya. Yakin nenek? Iya, nenek saya dulu ngasih. Nenek buat yakin? mainan. Iya. Yakin? Yakin. Saya kalau saya dikasih sama nenek saya nyimpannya di rumah. Bukan Iya, saya bawa ngapain kemana-mana. lagian itu apa? Gambar-gambar kayak gitu. Boneka-boneka apa itu buat apa? Kamu mau ngetes-ngetes saya? Udah keluar aja Mas, keluar. Udah. Keluar. Udah. Yuk. Ya, sih. Ya, guys, ya. Yuk. Jangan masuk ya. Nggak usah. Oke. Kita ya kadang-kadang memang ada seperti itu, orang seperti pengen ngetes gitu kan ya, dan itu mungkin juga Mila, pertanyaan saya udah, susuknya dicabut? Udah dicabut. Oke, baik. Tapi sama Tasya? Udah dicabut. Aku malah mau kasih tahu Mbak, sebenarnya kamu tanpa susuk kamu udah bagus loh. Oke. Dan kalau nanti tiba-tiba merasa kayaknya mau lagi deh gitu, karena mungkin kamu nanti akan ada yang merasa ya udahlah udah terlanjur dibuka juga gitu. Yeah. Ingat-ingat sesuatu yang bukan dari badan kita, kalau kita masukin ke badan kita itu nggak akan pernah bagus hasilnya. Ya intinya sih saya kapok gitu. Semenjak kejadian itu memang bener-bener apa ya, kayak kok carut-marut banget gitu. Hal-hal yang memang bukan dari diri kita bisa berdampak buruk juga buat kita sendiri, gitu kan ya. Mila, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di malam hari ini di Medium. Semoga juga kisah dari Mila ini bisa menjadi pembelajaran buat teman misteri di rumah. Anda masih bersama Medium dan saat ini sebentar lagi tentunya Sesi dan saya akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh teman misteri di rumah melalui email ke medium@an.tv. Tapi saat ini sebelum Sesi dan saya membacakan cerita yang dikirimkan, saya akan persilakan Tasya mungkin untuk membacakan tarot buat Sesi. Sesi keberatan? Nggak apa-apa. Oke baik, Sesi mungkin bisa di sebelah sini silakan. Pindah ya. Ya. Dah Mas Irfan. Oke. Ini Kak Sesi bisa shuffle? Ya aku ini aja ya, semampunya. Kita akan melihat ini secara garis besar mungkin ya. Iya. Dari Sesi sendiri. Nanti Kak Sesi ambil 3. Ini berhubungan sama yang kita omongin dari tadi. Ini kartu pertama. Ya, ini ada strength. Ini sebenarnya ngasih tahu Kak Sesi kalau singa yang ada di diri kita itu yang bisa nenangin kita sendiri. Oke. Jadi gimana caranya Kak Sesi berdamai itu sama singanya sendiri. Terus yang kedua, ini artinya sebenarnya banyak banget yang terjadi di hidupnya Kak Sesi. Sekarang atau sebelumnya atau nantinya, banyak yang terjadi. Tapi di sini Kak Sesi sendiri udah bisa menghadapi itu, udah siap juga sama yang dihadapin. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin gitu, karena apapun yang lagi mau datang nih, kejadian-kejadian yang akan datang atau permasalahan yang akan datang, kakak tuh udah pegang intinya. Gitu. Jadi tinggal dijalanin aja. Oke. Seperti Baik. itu. Jadi ada 3 kartu Ada 3 kartu. yang keluar ya. Baik. Sesi ada yang mau ditanyakan mungkin ke Tasya dari hasil kartu yang dibacakan? Jadi intinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Iya, iya. Dari semua kejadian, masalah.
harus ditenangin sendiri karena yang bisa cuma kasih sih doang. Oh iya. Karena orang nggak ada yang bisa bantu di saat itu. Iya. Semua kembali ke diri kita sendiri, Sesi ya. Menguasai diri sendiri aja. Baik, panelis terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Sesi terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Teman-teman medium yang sudah bergabung juga dengan kita di malam hari ini. Tadi ada David dan juga Lina. Ya. Ada Cut ya. Oke, baik. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Dan tentunya sekaligus juga mengingatkan kepada teman misteri di rumah bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah tentunya yang akan mudah menemuinya. Tentunya juga sekaligus mengingatkan bahwa rasa penasaran dan kesombongan lah yang akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium, Senin hingga Jumat, hanya di Antv. Selamat malam.